Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, salah satu orang penting di Indonesia karena beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Yang kedua adalah orang yang sangat penting dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Bagaimana kisah beliau ketika masih menjadi santri di Kiai Khalil Bangkalan, atau ketika baru mau menjadi santri, baru mondok. Beliau diteriaki sebagai singa oleh Kiai Khalil sehingga santri-santri yang lain datang berhamburan membawa pedang, tongkat, dan alat pembunuh yang lain. Bagaimana kisah selengkapnya kita simak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wahukiya anna Syekh Kiai Khalil Al-Bangkalani al-masyhur bi Syekhina, dikisahkan bahwa Kiai Khalil Bangkalan yang terkenal dengan sebutan Syekhona, dzata yaumin fi awwali syahri Syawal qala li tullabihi, pada suatu hari di awal bulan Syawal tiba-tiba berkata kepada santri-santrinya, ayyuhat tullab syaddidu al-hirasah, wahai santri-santri semuanya, perketat penjagaan, persangat penjagaan. Wahmilu aslihatakum, bawa senjata-senjata kalian. Li'anni ra'aitu annal ahsada sayaji'u qariban, karena saya melihat sebentar lagi akan ada seekor singa yang datang ke pondok ini. Mendengar kata-kata itu, maka ya tentu saja santri kemudian bersiap-siap sesuai dengan perintah sang kiai. Faidan bitalibin jadidin nahifin yaji'u fi ma'hadihi. Ternyata benar, tiba-tiba datang santri baru yang dengan perawakan yang kurus datang ke pondok tersebut. Fasallama ilaihi, kemudian mengucapkan salam kepada kiai. Fasahha syekh, tapi bagaimana respon sang kiai? Tiba-tiba sang kiai berteriak dengan lantang, Al-Asad, Al-Asad, singa sudah datang, ini singa. Faja'atul labuhu, maka datanglah semua santri-santrinya bihamlis suyuf wal usyih, dengan membawa pedang, membawa tongkat dan benda-benda keras lainnya, benda-benda yang memungkinkan untuk dijadikan alat untuk membunuh seekor singa ya. Di sini disebutkan pedang dan al-ushi, semacam tongkat. Ini jamaknya asa, al-ushi. Faharaba khasyatan minhu, maka si santri baru ini tentu saja karena masih baru dan mengenal situasi, terkejut dan heran, maka dia lari menghindari mereka, takut dengan kondisi dan situasi yang mencekam itu. Faba'du salasati ayyam qadima ilal ma'had maratan tsaniyatan, setelah 3 hari berlalu, situasi sudah mulai tenang, diam-diam dia kembali lagi ke pondok pesantren. Fasaha syekh annal asad qad qadima, santri-santri semuanya, ini harimau macan telah datang lagi. Waja'u bihamlis suyuf wal usyih, maka semua santri juga kembali datang dengan membawa pedang dan alat-alat pukul yang lain, tongkat, kayu dan lain-lain. Faharoba, maka dia lari lagi terbirit-birit. Fasaha syekh wahakadha ila thalasi marrah, dan peristiwa ini terus berlanjut sampai 3 kali. Falam yai'as, sang murid baru tadi, sang santri baru tidak merasa putus asa. Walam tanqus himmatuhu bikasratil ibtila'i qattu, dan dia sama sekali semangatnya sama sekali tidak berkurang walaupun sudah mendapatkan ujian yang begitu berat dan bertubi-tubi tadi. Walamma jannal lailu, ketika malam sudah tiba, dakhala al-ma'had min ghairi ayyulahidahu ahadun minhum, maka dia secara diam-diam tanpa diketahui oleh salah satu santri pun di sana, dia diam-diam masuk ke pondok pesantren. Fanama fil masjid, maka kemudian dia tidur di masjid. Falamma asbaha,
setelah masuk subuh, aiqadahu syekhuna, maka Syekhuna Kiai Muhammad Khalil Bangkalan membangunkan dia, wa adina lahu al-julus indahu, dan mengizinkan si santri baru ini untuk duduk bersama-sama beliau. Fa fariha wa syakara, maka tentu saja dia sangat senang sekali dan bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Wa yusbihu dzalika talib yauman asadan syuja'an bi himmatihi al-'aliyah. Maka kelak santri baru ini benar-benar menjadi singa yang berani, sang singa, sang pemberani. Bihimmatihil aliyah, sebab semangatnya, cita-citanya yang sangat tinggi. Ala wa huwa Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Tahukah kalian siapa yang dimaksud ini? Beliau adalah Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pengganti ya setelah Kiai Hasyim Asy'ari wafat, maka pimpinan NU dipimpin oleh Kiai Hasbullah. Nah, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa semangat belajar mencari ilmu itu tentu akan banyak menghadapi rintangan-rintangan, ujian-ujian, karena ilmu adalah cahaya. Ilmu itu mutiara, tidak mungkin diberikan secara serampangan, dimiliki secara serampangan, secara mudah, tanpa ada perjuangan-perjuangan yang ikhlas, perjuangan-perjuangan yang serius untuk mendapatkannya. Maka tidak mungkin sang mutiara, tidak mungkin cahaya ini diberikan kepada orang yang tidak siap menampung cahaya dari Allah ini. Maka semangatlah, di samping juga membersihkan diri yang bagus. Ini di sini salah satunya adalah menunjukkan tentang semangat dalam mencari ilmu tanpa putus asa sekalipun banyak ujian. Tentu Anda, siapapun yang pernah mengalami mencari ilmu, pasti akan merasakan betapa beratnya selama menempuh pendidikan. Ada yang berat karena sulit membayar SPP, tidak punya uang. Ada yang berat mencari ilmu karena sering sakit misalnya. Ada yang berat mencari ilmu karena patah hati misalnya, jatuh cinta kemudian patah hati, dan lain. Banyak sekali yang halangan-halangan, rintangan-rintangan ketika mencari ilmu, yang semua itu sebenarnya adalah dalam rangka mematangkan mental kita, mematangkan kepribadian kita, mematangkan spiritualitas kita, sehingga kita benar-benar siap menampung anugerah besar dari Allah berupa ilmu pengetahuan. Maka ilmu ini menurut saya adalah sangat penting, karena tanpa ilmu yang lain menjadi tidak bermanfaat. Saya setuju dengan Gus Baha, ilmu nomor 1, akhlak nomor 2, adab nomor 2, ibadah nomor 2. Karena akhlak dan ibadah yang tidak berpijak kepada ilmu maka menjadi tidak bermanfaat, tidak baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.